When you lie, you steal someone's right to the truth. Saat kamu berbohong, kamu mencuri hak seseorang atas kebenaran. Khalid Husseini. Penggunaan kata manipulatif sebenarnya bukanlah hal yang baru. Faktanya, penentangan terhadap penyalahgunaan nalar sudah ada sejak awal filsafat kuno. Diketahui dengan baik bahwa Socrates adalah bapak dari filsafat kuno. Dan yang tidak diketahui bahwa Socrates mempunyai banyak lawan ahli retorika yang disebut sofis. Secara harfiah, sofis berarti orang yang bijak. Tetapi kebijaksanaan yang dimaksud bukanlah kebijaksanaan yang dicari oleh para filsuf besar zaman kuno. Sebaliknya, kaum sofis mengajari murid-muridnya cara mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, menggunakan trik-trik argumentatif dan daya tarik manipulatif, tanpa memodulikan kebenaran. Kaum sofis adalah sekelompok guru dan filosof yang berkeliling dari Yunani dan berkumpul di Athena. Pada awalnya, gelar sofis ditujukan kepada semua orang pandai, seperti ahli bahasa, ahli filsafat, ahli politik, dan lain-lain. Pada awalnya, mereka dinamakan sofis karena pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki. Tetapi lama-kelamaan kata itu berubah artinya. Sofis menjadi julukan bagi setiap orang yang pandai memutar lidah dan bersilat kata. Dari nama pujian, sofis berubah menjadi nama ejekan. Socrates sangat berlawanan dengan kaum sofis. Berbeda dengan kaum sofis yang begitu bangga dengan ilmu yang dimiliki, merasa pintar dan serba tahu, Socrates justru menyatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Dengan menyadari tidak tahu apa-apa, Socrates justru menjadi filosof yang terkenal dan bijaksana. Tak hanya Socrates, ternyata Plato membenci kaum sofis. Menurutnya, kaum sofis bukanlah seorang filsuf, tetapi lebih bersifat retoris. Ia mengklaim bahwa kaum sofis menjual pendidikan yang salah kepada orang kaya. Dia menggambarkan mereka sebagai pemburu kaum muda dan uang, pedagang pengetahuan palsu, dan atlet dalam olahraga kata-kata. Dalam kehidupan saat ini, kita juga tak jauh dari orang-orang yang manipulatif. Manipulatif adalah taktik yang digunakan seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain. Biasanya kejahatan psikis ini dilakukan untuk mendapatkan apa yang pelaku inginkan dan sering kali mengorbankan orang lain. Tidak hanya pada orang dewasa, tindakan manipulasi juga bisa dilakukan kepada anak dalam bentuk child grooming. Hal yang ingin didapatkan oleh manipulator bisa beragam, seperti kekuasaan, kendali, keuntungan, atau hak-hak istimewa yang dimiliki oleh korban. Ciri-ciri manipulasi. 1. Memanipulasi fakta. Seorang manipulator umumnya sangat sering memanipulasi atau memutarbalikkan fakta. Ia biasanya sangat pandai dalam berbohong, membuat alasan, menahan informasi penting, atau seringkali menyalahkan korban jika ada suatu hal yang terjadi, atau victim blaming. Dengan begitu, kamu akan merasa terpojok dan ia bisa lebih berkuasa daripada kamu. 2. Memberikan sanjungan. Berbeda dengan pujian, biasanya pujian diberikan secara tulus dengan positif, tanpa mengharapkan balasan. Sedangkan sanjungan terkadang sering digunakan oleh manipulator secara tidak jujur dan tulus. Sebab, manipulator akan menggunakannya sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh dan kontrol emosional pada seseorang. Misalnya, seseorang yang menginginkan kenaikan gaji atau jabatan. Mungkin mereka akan secara teratur memuji kekuatan dan pencapaian dari atasan mereka. Padahal para manipulator tidak benar-benar peduli dengan pencapaian atasan mereka. 3. Silent treatment. Silent treatment atau pendiam merupakan perilaku manipulasi saat seseorang akan mengabaikan orang lain dan benar-benar berhenti berkomunikasi dalam bentuk apapun. Bentuk manipulasi ini rentan terjadi pada hubungan percintaan yang toksik atau tidak sehat.
Bentuk manipulasi ini umumnya terjadi karena manipulator merasa kesal dan tidak memiliki kontrol atas diri pasangannya. Alhasil, mereka akan menggunakan keheningan dengan tujuan untuk mempertahankan kontrol dan kekuatan. Dengan begitu, ia berharap pasangannya berusaha untuk menghubungi dan meminta maaf, meskipun tidak salah. Itulah beberapa bentuk manipulasi yang perlu diwaspadai. Jika kamu memiliki orang terdekat atau pasangan yang kerap melakukan beberapa jenis manipulasi tersebut, segeralah berdiskusi dengan psikolog.